Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Maulidin, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas tentang mengulas kembali video yang telah diberikan oleh dosen, dan saya juga akan mengulas tentang manfaat daripada belajar ilmu filsafat. Jadi filsafat adalah ilmu berpikir. Ibaratnya di dalam otak kita itu ada seperti gear yang berputar. Jadi gear yang berputar ini akan mengolah informasi di dalam otak kita ini sehingga memunculkan banyak pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan inilah munculnya pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi bisa kita katakan pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa disebut sebagai filsafat secara tidak langsung. Yang kedua, filsafat adalah induk daripada segala ilmu. Seperti yang saya katakan tadi, ibaratnya di dalam otak kita ini kan ada ada seperti gear yang menyebabkan kita ini berpikir sehingga kita memunculkan banyak pertanyaan. Dari berbagai pertanyaan ini kan akan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang besar yang mungkin sangat perlu untuk dijawab. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan inilah lahir yang namanya ilmu. Makanya karena itulah mengapa disebut juga filsafat itu sebagai induk daripada ilmu. Filsafat disebut sebagai induk daripada ilmu ialah karena itu tadi, berawal daripada berpikir. Berpikir kritis, berpikir yang mendalam sehingga menghasilkan suatu jawaban atas suatu pertanyaan. Inilah yang menyebabkan lahirnya suatu ilmu. Jadi bisa kita katakan filsafat ini sebagai induk daripada ilmu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang besar itu seperti misalnya tentang adanya alam semesta, tentang penciptaan alam semesta, tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dalam alam semesta, itu akan melahirkan ilmu. Seperti apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang tentang tentang kebesaran, tentang alam semesta ini akan lahir dari sini ialah ilmu fisika. Di sini nanti akan dibahas teori-teori seperti teori Newton, teori Albert Einstein dan lain sebagainya. Ini semua berawal daripada keberfilsafatan itu sendiri tanpa disadari. Kenapa disebut berawal dari filsafat? Ya karena itu tadi. Karena suatu ilmu itu berasal daripada pertanyaan-pertanyaan besar dan pemikiran-pemikiran. Maka karena itulah filsafat disebut sebagai ilmu, sebagai induk daripada ilmu. Ya karena itu tadi menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang besar. Jadi sebenarnya filsafat ini sudah ada dari semenjak zaman nenek moyang kita ya. Jadi orang-orang terdahulu sudah mulai berfilsafat. Jadi filsafat ini tidak hanya dikenal dari zaman Yunani kuno, akan tetapi filsafat ini sudah ada daripada zaman-zaman nenek moyang terdahulu. Mengapa? Karena itu tadi, semua berawal dari pertanyaan. Filsafat itu identik dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis itulah yang disebut sebagai filsafat. Walaupun pada masa itu istilah filsafat sendiri belum ada. Akan tetapi kan pertanyaan inilah yang akan menjadi yang menjadi dasar daripada suatu ilmu. Maka sebenarnya para nenek moyang kita sudah berfilsafat sejak zaman dahulu. Kemudian setelah zaman-zaman nenek moyang itu muncullah baru filsafat itu, istilah filsafat itu terkenal ketika zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno inilah baru diperkenalkan filsafat sebagai ilmu filsafat. Nanti di sini di zaman Yunani kuno inilah ada nanti tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates dan lain semacamnya itu
Thales. Nah, itu kan filsafat, disebut sebagai filsafat itu ketika di zaman Yunani kuno. Nah, kemudian setelah zaman Yunani kuno masuklah kepada abad pertengahan, yang mana pada abad pertengahan ini filsafat sudah bertransformasi, sudah berubah. Bukan berubah, maksudnya filsafat ini sudah digunakan oleh kalangan agamawan, sehingga filsafat dengan agama ini sudah menyatu, maksudnya saling terkait ya. Nah, pada abad pertengahan inilah yang terjadinya filsafat dan agama ini bersatu. Nah, maka nanti ketika di zaman-zaman inilah kita mulai kenal dengan tokoh seperti namanya Thomas Aquinas dan banyak lagi lainnya seperti Ar-Razi, Al-Ghazali dan segala macamnya. Itu pada abad pertengahan yang dimana filsafat itu sudah masuk ke dalam ranah agama, saling berkaitan antara keduanya. Nah, kemudian pada abad pertengahan ini filsafat dipakai sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran suatu agama atau sebagai sarana untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, disinilah peran filsafat pada agama di abad pertengahan. Nah, begitu pula nanti pada abad-abad selanjutnya filsafat sudah masuk ke dalam sekolah-sekolah, sudah diajarkan di sekolah-sekolah sehingga dia menjadi kurikulum. Nah, jadi kalau dulu hanya sebagai argumentasi untuk membantah, maka pada abad-abad setelahnya filsafat akan dipelajari sebagai suatu ilmu. Nah, kemudian terkait dengan zaman sekarang itu kan filsafat itu kan di dalam kuliah filsafat. Nah, itu banyak sekali orang-orang kita ini masih meragukan kalau misalnya kita ambil jurusan filsafat ini apa sih keuntungannya, nanti pekerjaannya apa kalau misalnya lulus dari sarjana filsafat gitu. Nah, jadi kita jangan hanya berpatok kepada pemikiran zaman sekarang yang mana filsafat itu yang mana pada zaman sekarang ini orang masih berpikiran bahwa kamu harus ambil jurusan ini sehingga nanti di masa depan kamu bisa bekerja sebagai ini. Nah, enggak gitu. Akan tetapi kan zaman selalu berkembang, selalu berubah, sehingga kalaupun kita masuk ke dalam jurusan filsafat itu tidak akan menjadi masalah. Karena kenapa? Nanti di suatu hari nanti lapangan pekerjaan juga akan berkembang. Nah, jadi kita tetap ada lowongan pekerjaan. Contoh nih, pada zaman dulu kan belum ada namanya IT. Nah, komputer dan segala macamnya kan belum ada, cyber security dan lainnya itu kan belum ada. Nah, tapi di zaman sekarang kan cyber security, IT dan segala macamnya itu kan udah dipakai. Nah, jadi ini kan menjadi salah satu bukti bahwa dunia ini berkembang. Jadi jangan takut dengan belajar filsafat. Justru dengan belajar filsafat kita dapat memperkokoh argumentasi. Dengan belajar filsafat kita dapat berpikir logis. Kemudian dengan berfilsafat kita juga bisa mencari kebenaran. Nah, jadi begitulah manfaat daripada filsafat. Jadi tidak hanya sekedar pekerjaan gitu, lebih daripada pekerjaan. Sekian dari saya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.